Nanti disebutin ini yang mana kita mesti bisa mengecek ya. Ada orang yang berdoa supaya tertutup dalam berbuat maksiat. Maksudnya adalah supaya maksiatnya nggak ketahuan. Dia maksiat nih, tapi sebagaimana ciri dosa ya, kata Nabi ciri dosa itu dua, ingat tidak? Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Nah, ini udah mesti hafal. Ulangi, satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ya, makanya yang maling negara, korupsi, nggak ada yang update status kan? Alhamdulillah berhasil nyuri uang rakyat gitu, nggak ada kan? Yang selingkuh juga pasti diem-diem, ya, nggak mungkin di tengah pasar terbuka, ya. Betul? Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ini kita pulang nih, pakai sendal yang bukan tadi kita bawa, pasti gelisah. Ya. Tahu-tahu ada yang nepok dari belakang, enggak, saya nggak ngambil, padahal cuma pengen nyapa, ya. Ya, sensitif, tegang, gelisah. Pokoknya itu aja, ya. Nah, kebanyakan pengennya ditutupin maksiatnya. Ya udah jelas, karena tidak ingin ketahuan, karena bisa membuat jatuh kepada pandangan manusia, ya. Bisa membuat di hadapan manusia dia jatuh. Oh gitu aslinya. Ih, ternyata ya. Dan bagi sebagian besar manusia itu amat sangat tidak disukai kalau dia jadi direndahkan, dihinakan, ya. Nah, tapi ada jenis yang kedua nih, yang mintanya bukan ditutupi dalam maksiat, ditutupi agar tidak berbuat maksiat. Jadi memohon kepada Allah supaya setiap kali pengen bikin dosa gagal nggak jadi, padahal udah ada niat. Wah, temen ulang tahun nih, ngajak pesta, udah lama juga, bosen ngaji melulu, giliran pengen berangkat, udah mah ban bocor, empat-empatnya lagi, ya. Dan demi Allah itu pertolongan. Demi Allah, itu pertolongan yang jauh lebih mahal daripada Allah tutupin maksiat kita. Karena kita kalau berbuat salah, suka salah fokus. Contoh ya, viral gara-gara aib kebuka. Yang lebih dipikirin apa? Duh, follower saya hilang, penggemar saya kabur, saya dicaci oleh netizen, saya dicaci di dunia maya. Yang dipikirin, gimana caranya mereka cinta saya lagi? Padahal yang lebih mahal adalah yang harusnya kita pikirin, gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampuni Allah. Ih, lebih mahal itu. Punten ya, akhirnya berhasil menempuh jalur hukum kayak bawa pengacara kayak pencitraan diri lagi kayak kembali dicintai satu planet bumi kayak, tapi Allah belum cinta karena dia nggak tobat-tobat. Apakah bisa selamat? Enggak juga. Ya. Jadi lebih penting tertutup dari dosa daripada berbuat dosa, ya. Dan berbuat dosa mah pasti nggak ada yang luput dari dosa. Dan Allah dengan kebaikannya lebih sering nutupin kalau mau jujur. Apa buktinya? Ya kita hari ini masih beramah tamah, betul? Mungkin kalau Allah membuka siapa Kodenis ini yang asli, tidak akan ada yang sudi datang. Banyak dosa demi Allah, ya. Kok kan udah tobat, gak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Nggak tahu. Ibadah sama ibadah itu juga nggak tahu keterima kan atau enggak. Kita nggak tahu dari lahir sampai sekarang sholat kita yang mana yang diterima, nggak tahu, ya. Nah, itu juga ketutup gitu. Yuk, berapa kali kita maksiat dibandingin dengan berapa kali maksiat kita ketahuan orang. Amat sangat sedikit, ya. Dan kalaupun ada yang belum ketahuan, bukan pinter, bukan jago, cuman Allah masih nutupin. Bukan karena sampai kadang ada, mohon maaf ya, sempat dibuat film ada ya tentang cerita ya para suami-suami yang bandel gitu. Caranya begini loh, pilih hotelnya yang agak jauh, udah gitu handphone dua, yang satu disembunyiin, yang satu untuk komunikasi, dan kasih namanya harus beda, agen asuransi gitu. Jangan nama dia lah sih, ya ngajarin nggak bener lah ya. Bukan jago, Allah masih tutupin.
Siapa tahu tobat duluan. Karena kalau nggak tobat-tobat pilihannya dua. Satu, Allah bongkar sekalian biar viral. Karena kalau memang Tuhannya adalah penilaian makhluk dan makhluk tahu aibnya, siapa tahu berhenti. Atau dua, Allah matikan waktu lagi maksiatnya. Ya. Ingat yang pernah diceritain AA waktu di Darut Tauhid, kenalan beliau, tentu kita tidak akan menyebutkan nama, tapi punya posisi pejabat daerah, ditemukan wafatnya di losmen penginapan murah pinggir jalan, remang-remang, tanpa busana dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Waktu itu AA bertanya, ingat banget, yuk kita mikir yuk, Allah dengan segitu sifat maha baiknya, mungkin gak sih Allah setega itu, kalau itu baru maksiat pertama langsung Allah matikan dalam keadaan kayak gitu? Mungkin gak? Enggak. Berapa kali kita maksiat gak mati dalam keadaan maksiat itu? Maka punten, mungkin dia harus jadi pelajaran, karena bisa jadi udah terus menerus berkali-kali gak tobat-tobat, mau gak mau udah mati aja dalam keadaan kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Nggak ada yang jago, nggak ada yang pinter, nggak ada yang ahli menyembunyikan, nggak. Allah masih tutup. Ya, tadi kita di antara dua ini aja nih. Kita mau milih yang mana nih? Ditutupi dari maksiat atau ditutup dari bisa berbuat maksiat? Ya. Nah, demi Allah yang selanjutnya tadi, yang selalu dibuat gagal ketika pengen maksiat, itu nikmat yang lebih mahal. Ya. Kemarin ini Ustadz Adi Hidayat, guru kita, semoga Allah selalu menjaga beliau, kajian online dengan jurnalis Indonesia Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang ada di Gaza. Saya lihat potongan videonya. Muhammad Hussein yang ingin menjelaskan sesuatu, Ustadz tadinya di stop sebentar. Ustadz, saya ingin menyapa para buzzer. Ibu tahu buzzer nggak? Secara bahasa mah buzzer tuh bunyi nyaring yang keras ya. Kalau misalkan Abi di akhir pertandingan bola basket kan bunyinya kencang banget, tet gitu ya. Nah, tugas fungsinya apa sekeras itu? Untuk mengetahui, ya ibarat kalau nggak pakai bunyi sekeras itu nggak tahu itu waktunya berakhir atau enggak. Karena nggak semua orang lagi main ngeliatin jam melulu kan enggak. Jadi dengan bunyi yang keras. Nah, kalau di dalam dunia sekarang ada orang-orang yang kerjaannya disebutnya jadi buzzer. Apa kerjaannya? Memprovokasi dan membagus-bagusin orang yang bayar dia. Contoh, kalau misalkan dia punya kepentingan untuk citranya bagus, maka dia bayarlah buzzer itu untuk bagus-bagusin dirinya dan menjelek-jelekan lawan-lawannya. Itu kerjaannya. Dengan cara apapun, mau fitnah, mau bikin video yang menjatuhkan, ya apapun aja. Ya. Maka balik lagi ke yang tadi, kajian yang saya tadi lagi live diserang oleh buzzer, ya dasar Ustadz begini, Allah Palestina memang salah ya, gitu-gitulah ya. Terus stop, kata beliau, izin saya sebentar menyapa, ya namanya orang soleh ya. Beliau malah bilangnya kayak gini, sebentar saya ingin menyapa para buzzer, saya ucapkan selamat Anda bisa hadir di majelis ini. Dari sekian banyak buzzer, Anda yang dipilih ada di majelis ini. Saya tahu pasti berat bagi Anda. Anda dibayar untuk menjelek-jelekan ini kayak semua. Tapi kalian harus berada di sini, bertahan mendengarkan semua penjelasan yang benar ini. Dan kalian harus berpikir beribu-ribu cara untuk menjatuhkan. Padahal yang menghinakan manusia atau tidak itu adalah Allah, bukan kita. Ya. Tapi selamat. Karena sudah berada di majelis ini. Karena dengan berada di majelis ini, bismillah, kami berdoa mudah-mudahan kita bisa terkoneksi sama-sama dalam taubat. Coba tuh, istilahnya kalau dibandingin, kalau kita pengen ngebandingin, ya Allah dosanya Ustadz Adi segimana sih kalau mau jujur. Tapi sama-sama, yuk kita sama-sama taubat. Malah mengakui sama-sama punya dosa. Ya, semoga kita terkoneksi sama-sama dalam taubat. Sekali lagi, selamat. Dari sekian banyak, Allah loh yang pilih kalian berada di majelis ini. Siapa tahu ini jadi jalan hidayah, bismillah, gak apa-apa. Selamat. Silakan ketik apapun yang Anda ingin ketikan. Ya. Saya sendiri tidak akan tersinggung secara pribadi. Silakan ketik apapun, yang memaki apapun itu.
Dan juga teman-teman tolong jangan terpengaruh. Tidak perlu mencela yang sudah tercela. Terbiasa itu. Ya. Suka nembus ke jantung kalau bicara orang soleh itu ya. Dan tidak perlu tidak perlu menghabiskan energi untuk sesuatu yang kita tidak layak buang-buang energi terhadapnya. Ya, ya silakan Ustadz Muhammad Hussein Gaza dilanjutkan kembali penjelasannya. Ngedoain, kadang ngapain ya, kadang yang repot, misalkan yang bertikai, bukan masalah inilah, bukan masalah Palestina yang udah jelas-jelas siapa benar siapa salah. Yang kadang lebih mengerikan itu kadang tahun depan ini beda pilihan calon bisa pecah itu grup keluarga, naudzubillah. Ya, saling maki, saling berantem, yulah, sing nyatu. Udah kadang yang udah dibela-belain sampai berantem sama keluarganya aja, besoknya malah satu grup, besoknya malah temenan, besoknya malah bergabung. Kita udah berantem demi mereka, merekanya bayan duaan, terus kita masih berantem, rugi amat, rugi. Jangan. Itu satu. Beda wajar, dan kita ge produk perbedaan, ya. Produk perbedaan leluhur kita Adam dan Hawa kan, bukan Adam dan Asep. Hasil produk perbedaan kita pasti beda. Sama terus repot. Ya. Coba sendal ibu kanan semua, repot kan? Ya, nggak bisa sama semua. Ya, nah nggak apa-apa. Ini ya balik lagi paling penting ya. Yuk, jangan sekedar ya Allah saya habis maksiat, tolong tutupi ya Allah, saya nggak mau udah ketahuan. Iya ya Allah saya nyesel, meskipun mungkin berulang lagi. Ganti doanya. Jangan sekedar minta ditutupi dari maksiat, tapi minta ditutup agar tidak bisa berbuat maksiat. Nah, itu jauh lebih mahal. Ya, istilah minta aja. Meskipun kadang sesekali ya udah ya. Tadi pengen pergi, ban bocor, bensin habis, ya apapun lah udah tenang aja, syukuri aja, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang rugi itu kalau kalau belum tujuannya ke Allah. Udah tujuannya ke Allah mah nggak rugi ya. Contoh nih ya, urusan sama Allah tuh paling enak. Saya kemarin suka kasih ilustrasi kayak gini. Ada yang ngajak sedekah bangun masjid, kita sedekah, ternyata masjidnya belum jadi, usia kita selesai duluan, meninggal duluan. Dan kita tahu di alam setelah kematian nanti di hari akhir kan kita dikasih buku catatan amal kita ya. Nih bukunya. Misalkan kita ngecek, wah, oh iya benar tanggal segini saya berbuat ini, oh iya tanggal ini. Terus misalkan kita ingat, asaan tanggal segini jam segini saya sedekah deh. Tapi kok ya, nanya misalkan ke Allah, ya. Dan tenang, Allah bisa segala macam bahasa ya. Punten ya Allah, kok tanggal segini engkau pasti tahu aku telah bersedekah di hari itu. Kenapa tidak ada di buku catatan amalku? Allahnya tidak mungkin menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Ya nggak mungkin. Gak gitu konsepnya bos ya. Jangankan itu uang udah keluar, itu uang masih di kantong aja, tapi di hati nyelekit niat, pengen sedekah, udah jadi pahala itu demi Allah. Enaknya urusan sama Allah gitu kan. Meskipun akhirnya masjidnya belum jadi, ini kayak sama nih. Palestina belum merdeka, kita baru ya ngebantu posting, ngebuka fakta ya. Kemarin kita sempat bahas yang boykot juga. Itu kita hanya menunjukkan keberpihakan. Dan memang ya di dalam Islam semuanya harus berkaitan dengan agama. Kalau enggak rugi bu. Ya, nolongin orang tidak diniatkan untuk jadi amal soleh untuk urusan agamanya, pasti kecewa. Karena ketika nolongin orang dia yang nggak nolongin kita balik, nggak berterima kasih, pasti kesel. Tapi kalau dari awal yang dituju adalah urusan agama, Allah nih, saya pengen dapat ridhonya. Mau dia balas budi atau enggak bukan urusan saya. Dia balas budi, saya tahu mereka ingin berbuat apapun menyelamatkan saya ke surga, mereka tidak bisa melakukan itu selain tanpa seizin Allah. Dia tidak balas budi, selagi niat saya benar tetap jadi pahala, gak rugi. Ya, serba untung kalau ada urusan yang ke sana. Ya, maka harus semuanya ait ke agama, karena kalau enggak rugi ya. Sebagaimana meskipun kata orang, kok Palestina itu ngapain yang ngelawannya? Sempat ada yang nanya kayak gitu. Kan musuhnya lebih kuat, backingannya di belakangnya ada negara-negara yang lebih besar. Ngapain ngelawan?
kok secara kayak tidak masuk akal, ya. Nanti kita akan bahas bicara masuk akal atau enggaknya. Tapi kan kita di dalam urusan bertindak itu kadang bukan urusan menang atau kalah. Karena kalau bicara salah milih lawan, kalau kata Ustadz Felix mah itu mah alibinya orang apes. Analoginya misalkan seperti ini, ya. Ibu saya dijahatin orang. Yang jahatin kekar, banyakan, bersenjata. Saya nonjok, badannya kerasan dia. Buat apa tuh berarti saya ngelawan? Bukan untuk menentuin menang kalah, tapi untuk satu nunjukin bahwa aku menyayangimu ibu, kamu diapain aku pasti bertindak. Dan untuk juga membuktikan mungkin bagi harga diri seorang laki-laki, masa saya seorang anak laki-laki ibunya dijahatin saya diam aja? Meskipun saya tahu kan kalah. Makanya kalau ada yang tanya, masih ngapain itu istilahnya ngelawan Zionis Israel, senjata lebih banyak, malah ngelawan. Kadang ada pertanyaan aneh kayak begitu ya. Ya karena mereka sudah sadar ini urusan agama. Kayak tadi misalkan, pertanggungjawaban terhadap ibu selesai di dunia. Tapi pertanggungjawaban terhadap Allah kan lebih besar. Kalau memilih kabur bisa selamat. Tapi nanti akan ditanya, kamu ngapain waktu agama kamu dinistakan? Ya. Dan gak peduli nanti menang atau kalah. Karena tadi kalau urusannya sama Allah, hasil akhirnya entah tidak sesuai keinginan kita atau tidak, tapi selagi kita bertindak jadi amal. Ya tadi kan sedekah masjid, bangun masjid, masjidnya jadi juga belum, tetap jadi pahala kan? Nolongin orang, orangnya terima kasih atau enggak, tetap jadi pahala kan? Iya kan? Udah. Silakan lihat ya. Kita kalau misalkan salah satu era terdamai di Palestina itu kan zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Panjang tuh, luar biasa. Dan lihat, beliau menghabiskan 13 tahun untuk mempersatukan umat dan hanya butuh 13 bulan untuk memenangi Palestina. 13 tahun banding 13 bulan, lebih lama mana? 13 tahun. Tapi kan yuk nyatu dulu. Ya. Dan bahkan kalau kita baca biografinya beliau, itu nggak diawali dengan lahirlah seorang pemuda yang akan jadi orang hebat namanya Salahuddin Al-Ayyubi di tanggal segini tahun segini. Oh enggak. Baca buku tentang beliau itu diawali dengan 100 tahun sebelum beliau lahir dari zamannya Imam Ghazali. Diawali dari kegalauan beliau, ini ulamanya sering sibuk berdebat, yang mimpinnya sibuk kenyangin diri sendiri, pemudanya semulai teralihkan dengan kesenang-senangan yang jadi sia-sia. Dimulai dari kegalauan beliau, diwariskan ke murid-muridnya sampai jadi ke guru-gurunya Salahuddin. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi adalah puncak dari perjuangan segitu panjang. Apakah sia-sia Imam Ghazalinya? Karena udah 100 tahun sebelum Salahuddin lahir. Gak sia-sia, tetap jadi amal. Tetap jadi amal. Tapi minimal bentuk sekarang, yuk nyatu dulu. Jangan belah. Kunut gak kunut berantem. Udah beres bahasan tentang itu. Sekali lagi kita lihat ya. Ketika akhirnya kita donasi untuk Palestina, apakah kita mikirin beliau kunut atau enggak di sana? Celananya isbalat, tasyahudnya jarinya utek-utekan atau enggak? Cuman masa harus darah mereka tertumpah dulu baru kita nggak berantem lagi, nyatu. Lihat yang waktu 2 juta orang di Monas itu. Sampai ternyata dapat info dari yang hadir, waktu itu tidak bisa hadir karena sedang di Batam. Yang hadir di sana ternyata nggak cuma orang Muslim. Sampai ada yang bawa spanduk, akhirnya kita bisa sama-sama berjuang bersama meskipun kita beda agama, tapi kita sama-sama manusia. Ya, maka tahu mana yang benar mana yang salah di sana. Ya, kalau hitung-hitungannya korban, banyak-banyakan jatuhnya korban, ya sebanding lah korban di pihak Palestina dengan Israel. Kalaupun mereka nyebutnya Palestina atau Hamasnya teroris, ya sama lah kayak waktu kita dijajah Belanda. Bagi orang Belanda Pangeran Diponegoro juga teroris. Tapi bagi orang Indonesianya lawan. Ya. Kenapa ngelawan? Ya nggak ngelawan kalau kamu nggak datang. Kasarnya kayak begitu ya. Mohon maaf ya, kita jadi kaitin ke Palestina lagi. Harus bersuara soalnya. Ya. Harus nunjukin keberpihakan. Dan minimal dengan yuk kitanya dulu lah, udah bismillah, yuk bersatu, jangan bertengkar, jangan berantem. Karena mereka tahu Palestina baru bisa direnggut kalau mereka
tidak bersatu, makanya dibikin tidak bersatu, dibikin ya terkotak-kotak lah ya, dipisah-pisahkan, dijauhkan dari Al-Quran dan agamanya ya. Tapi ini sekali lagi ya, nomor 144 ini termasuk hikmah yang paling saya suka. Iya ya, sejauh ini kok saya berdoa lebih sering, ya Allah saya doa ampuni, minta ampunnya bagus, tapi kok kalau mau jujur secara hati nurani lebih fokus untuk gimana caranya agar ya Allah jangan orang sampai tahu maksiat saya. Padahal yang lebih baik dari itu semua adalah gak cuman ditutupi maksiatnya, tapi ditutupi agar tidak bisa berbuat maksiat ya. Ditutup akses untuk berbuat maksiatnya. Punten Bu ya, kita maksiat, ketahuan sama orang, Allah buka tutupnya. Demi Allah itu masih lebih baik. Kenapa? Hinaan orang dikira nggak gugurin dosa kita. Gugur. Punten nih, kami bahkan beranggapan kalau ada tokoh, figur, viral, aibnya kebuka, entah perselingkuhan, entah korupsi, entah apapun, demi Allah, sudut pandang akhiratnya itu pertolongan. Lumayan bantu digugurin dosa-dosanya dengan cacian jutaan orang. Karena mungkin kalau tobat sendiri nggak ngeh-ngeh, nggak niat-niat tobat, atau tobatnya tidak seserius itu, Allah kasih fasilitas, yuk gugurin dah sekalian. Dengan cara ya udah cacian dari orang-orang. Jangan dikira itu cacian sia-sia. Ya kan? Disakiti orang itu kan kita tahu ya. Kalau pernah baca di kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya dikutip juga di situ. Ya kalau kita dijahatin orang sama aja kayak orang itu transfer pahalanya ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Nah kalau makin banyak, lumayan itu. Ya. Dulu ulama-ulama terdahulu yang pernah difitnah, izin ya, seorang Imam Asy-Syafi'i pun pernah dipenjara. Imam Ahmad bin Hambal pun pernah dipenjara karena menyampaikan kebenaran. Bahkan Imam Ahmad sampai dicambukin, ya. Tapi orang-orang seperti beliau itu kadang sampai membuat syair itu. Aku heran dengan musuh-musuhku. Ia memisahkanku dari Al-Quran, padahal aku sudah meletakkan Al-Quran di hatiku dari kecil. Apal? Ia memisahkanku dari dunia. Sedang rihlah jalan. Jika dia mengunungku sendirian, berarti dia sedang memberiku kesempatan untuk berduaan dengan Tuhanku. Maka heran, aku tuh ruginya belah mana? Yang di penjaranya yang ngomong kayak gitu. Namanya orang soleh ya. Yang menjarainnya, yang fitnahnya ngerasa berhasil, syukurin. Akhirnya dia di penjara, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa nyebarin pemikirannya di hadapan orang, biar kita bisa berkuasa dan yang lain-lain. Nggak rugi. Dan mudah bagi Allah untuk supaya tidak membenci beliau. Ya contoh, punten ya, Buya Hamka juga pernah di penjara. Ya, ketika dirikan jelas partai Masyumi ya, Majelis Syuro Ulama Indonesia ya, untuk benar-benar Islami banget. Tapi dimusuhin, wajar, jangan kaget tuh. Karena Islam tidak mewajibkan kita sekedar berbuat baik. Islam itu mewajibkan kita ngajak orang jadi baik. Bedain ya. Kalau kita jadi orang baik doang, semua orang suka. Contoh, di kantor ada yang korupsi, kita tahu, tapi kita tetap aja jadi baik, tetap sopan, tetap baik, tetap lembut. Di traktir tuh kita masih koruptornya. Kamu nggak bosorin sih, jadi udah nih bagi-bagi. Tapi kan Islam nggak cuma ngajar jadi baik, tapi ngajakin orang untuk juga jadi baik. Nah, kalau udah ngajakin orang jadi baik, pasti akan ada yang nggak suka. Makanya kalau misalkan ada yang bicara, kenapa sih apa-apa, sampai sekarang kan standar ganda kan, ketika yang berbuat kesalahannya orang Islam dibilangnya teroris. Kalau pelakunya bukan orang Islam, oh orang gila melakukan penusukan katanya. Bukan teroris, orang gila katanya. Ya. Terus dengan akhirnya dibilang standar ganda kayak gitu, ya sudah, yang kita kejar apa sekali lagi? Tentu saja nggak rugi dibilang apa kayak gimana. Ya. Bismillah lah ya. Gimana caranya agar
Dia tetap di jalan yang benar. Pasti nggak ada yang nggak suka, itu pasti. Apalagi kalau udah ngajakin jadi baik. Dan punten ya, kenapa Islam yang paling tegas menentang pembunuhan, penjajahan. Punten lah Bu, perkara minjem duit ada bunganya aja ditentang sama Islam Bu. Apalagi yang jelas-jelas ngerampas, menumpahkan darah. Dan ya kemarin habis podcast lagi sama Dr. Richard, bahas Palestina juga. Udah gitu, beliau sempat ngobrol tentang masalah ya riba. Beliau bilang, nanya, kenapa di Islam itu dilarang? Bagi saya, menurut beliau, saya beruntung loh. Ada bank yang mau minjemin duit. Iya memang ada bunganya, bayarnya harus lebih besar daripada yang dipinjemkannya. Tapi saya nggak keberatan. Kalau nyari ke individu lagi, mana ada yang mau minjemin tanpa bunga? Dengan adanya bank, saya jadi bisa ngebesarin bisnis. Dan saya nggak ngerasa rugi, katanya. Tapi kenapa di dalam Islam dilarang? Nah ya kayak gitu, ya. Itulah Islam ya. Karena apapun yang udah bertentangan dengan syariat udah dilarang. Dan hidup tanpa syariat kacaunya tuh luar biasa Bu. Contoh ya. Ini pelajaran yang saya dapat di Thailand. Kenapa judi itu merebak? Padahal orang-orang pelaku judinya bisa jadi rajin sedekah. Orang-orangnya di sana ada yang sering, mohon maaf, sering ke tempat ibadah juga sepekan sekali. Tapi kalau nggak pakai syariat, bagi mereka judi bukan dosa. Kenapa? Karena kalau ada orang punya handphone, kita bilang kayak gini, kamu kan pemain saya, kamu main juga nggak saya paksa. Apakah saya nodongin senjata ke kepala kamu? Enggak, kamu datang dengan sendirinya kan, sukarela. Iya, kamu menang pun saya bayar kan. Iya, jadi saya zolimnya belah mana? Tanpa syariat tuh kayak gitu. Ataupun mohon maaf, kenapa di Thailand banyak banci? Ya, karena mereka bilangnya gini, saya tuh zolimnya belah mana? Saya berubah laki-laki jadi perempuan, uang sendiri. Dan ketika mohon maaf, punten ya, orang akhirnya laki-laki berubah jadi perempuan, memang kerjaannya kebanyakan ya pasti mau nggak mau menjajakan dirinya. Terus dia bilang lagi, itu orang yang jadi pelanggan saya. Coba, memang mereka dipaksa. Kita suka sama suka kok. Dia datang dengan sukarela mencari saya dan dengan rela tinggal saya blok kontaknya. Tapi saya juga mau karena dia juga misalkan menarik secara fisik bagi saya. Terus kami tuh zolimnya belah mana? Tuh hidup tanpa syariat tuh gitu. Ya. Jadi yuk syukuri banget Islam itu punya syariat. Kita jadi beradab, kita jadi punya pegangan. Karena kalau nggak gitu, Bu. Sampai puncaknya pernah ngelihat, mohon maaf, banci tersebut berantem di kereta di kota Bangkok dengan orang yang ya dia mengakunya sering beribadah. Kenapa berantem? Ini tadinya orang banci dan orang yang sering ibadah ini duduk sebelahan di kereta. Tahu-tahu ada ibu hamil datang. Yang ngasih duduk yang banci, yang sering ibadahnya malah pura-pura tidur. Pas ibu hamil udah pergi disindir. Itu tuh yang katanya rajin ibadah, orang suci. Aku yang dianggap hina karena ganti kelamin, malah aku yang ngasih tempat duduk ke ibu hamil. Dasar. Berantem Bu di situ. Yang tadinya pura-pura tidur ngebangun, ngomongin gua lu ya. Syariat tuh, tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Ya. Ibu ngantuk nggak? Saya mau ajak berpikir lebih keras lagi nih. Ya. Saya mau ngasih lihat tadi ya efek samping riba. Nggak apa-apa mikir, ini agak ada matematikanya sedikit. Siap nggak? Siap ya. Begini ya. Kita bicara sistem perbankan. Sistem perbankan itu punya hak untuk hanya menahan 10% dari tabungan, 90%-nya boleh diutangkan ke orang. Contoh, saya datang ke bank bawa duit 1 juta cash. Saya mau nabung. Uang tersebut akan berubah menjadi dalam bentuk saldo di handphone, ya. Dan bisa dipakai untuk belanja. Cash saya ada di mana? Di bank. Di bank. Karena saya tadi udah nabung kan? Bank
punya hak mengutangkan 90%-nya. Berarti 900.000. Oke, kasus pertama selesai. Datang orang lain nggak punya duit, datang ke bank, pengen ngutang. Duit cash yang ada cuma 1 juta, uang yang beredar di tangan masyarakat ada 1.900.000. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Duit cashnya kan cuma 1 juta nih. Sekarang ada di bank. Yang udah nabung 1 juta, 1 jutanya pindah kemana? Saldo dong di handphone. Nggak ada cashnya, nggak ada. Cashnya udah dipegang bank. Ya, datang pelanggan yang lain, pengen minjem duit. Minjem duit di ACC, apakah dikasih dalam bentuk cash? Enggak bu, saldo juga. Berarti orang pertama punya saldo 1 juta, orang kedua punya saldo 900.000. Dua-duanya pegang cash nggak? Enggak. Tapi terjadi ketidakseimbangan kan? Cashnya cuma 1 juta, uangnya ada 1.900.000, walaupun dalam bentuk digital. Kok lanjut? Emang kenapa kalau kayak gitu? Itu baru 2 orang. Kalau jutaan orang, maka cash dan uang digital yang ada. Ibu sekarang punya saldo di semua orang punya dalam bentuk saldo, tidak dalam bentuk cash. Orang punya nilai beli yang misal di Kota Bogor beras tinggal 1 liter. Harga 1 liter misalkan 10.000. Saya mau beli 10.000. Ada orang yang tadinya nggak punya duit, punya saldo gara-gara minjem ke bank. Beras tinggal segitu-segitunya. Pak, saya yang beli deh berasnya. Saya bayarin 100.000. Akhirnya orang yang pertama, loh kalau berasnya kamu yang beli, saya nggak kebagian beras dong. Saya yang bayar berasnya, nih 200.000. Beras yang tadinya 10.000 seliter harganya jadi 200.000. Itulah yang disebut inflasi. Punten ya, mau ganti menterinya, mau ganti gimana, selagi sistem hutang perhutangan dengan sistem bunga ini masih ada, semua karena nggak sesuai. Coba kalau dari awal semuanya cuma punya cash, yang sanggup beli yang punya cash doang udah. Yang orang lain nggak bisa beli dan nggak punya duit, tapi gara-gara dia bisa ngutang, dia jadi bisa beli sesuatu dengan uang hasil ngutang tersebut. Sekarang kalau semua orang pada punya duit, barang segitu-gitunya, ya rebutan dong. Itulah yang bikin harga jadi naik. Itulah yang dinamakan inflasi. Sampai sini udah mulai ngebul belum otaknya? Maaf ya. Tapi ya begitulah ya. Ingat, bukan berarti hutang dilarang dalam Islam. Hutang boleh ya dalam Islam. Tapi sejak kapan syariat mengizinkan hutang itu jadi tersistem? Karena di zaman dulu hutang tuh kalau kepepet bu, bahkan ada orang-orang yang mendingan mati daripada ngutang zaman itu. Ya, kalau sekarang kan apa-apa uang cashnya ada, mendingan ngutang. Cash, kita punya cashnya ada nih, buat bayar cash. Tapi mendingan ngutang aja deh. Sekarang udah dijadiin kebiasaan, dan itu ya punten. Kalau misalkan sudah tidak sesuai syariat, ya hilang berkahnya. Kalau berkah udah hilang, pantesan katanya zaman sekarang lebih maju, tapi kualitas manusianya tetap menurun. Zaman dulu belum ada internet, belum ada segala macam, tapi kualitas orangnya bagus-bagus. Ada sahabat yang ketemu Nabi itu cuma sekali-sekalinya, tapi tetap jadi orang soleh, karena ada berkahnya. Kita kalau udah hilangin berkah karena bertentangan dengan syariat, berkah udah hilang, mau ngaji berapa lama, mau punya uang segimana banyak, kurang terus, masalah terus. Dan sekali lagi ya, memang di syariat Islam juga ada sih yang mirip seperti perbankan. Dulu ada sahabat namanya Zubair bin Awam, itu juga perannya di masyarakat, orang tuh nitip duit ke beliau, ya. Nanti karena beliau orang yang amanah, jadi ya kalau fungsinya sama sekarang kan mirip kan kayak bank kan, kita bisa naruh duit ke situ, ya. Tapi kan balik lagi ya, nggak ya tadi dia tidak ada bunganya dan yang lain-lain, ya. Nanti bahkan kalau kita mau buat bahasan tentang
Ya, tips kaya ala para sahabat, ala Abdurrahman, ala Utsman bin Affan, ala Zubair bin Awam itu unik. Unik ya. Nah, Zubair bin Awam itu jadi kayanya unik. Beliau meninggal itu ninggalin utang banyak, tapi asetnya banyak. Kenapa kayak begitu? Karena beliau itu tadi perannya di masyarakat jadi seperti bank, ya. Karena kita kalau kan zaman itu ya tadi belum ada gedung-gedung perbankannya kan. Jadi nitipnya ke orang. Nitipnya ke siapa? Orang soleh dong, orang amanah. Ketika udah ngasih, Zubair bin Awam bilangnya, ini nggak mau nitip ya, akadnya tolong diganti jadi hutang. Kenapa kok nggak nitip? Karena kalau nitip nanti nggak boleh dipakai. Gini ya, Bu, saya nitip uang 100.000, 1 jam lagi saya ambil, itu 100.000 itu nggak boleh dipakai sama ibu, karena titipan. Tapi kalau misalkan, kok saya minjem uang deh kok 1 juta, bulan depan saya balikin, 1 jutanya boleh ibu pakai nggak? Boleh, karena akadnya utang, ya kan? Nah, setiap kali ada orang pengen nitip duit kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau mengubah akadnya, jangan titip, tolong jadikan ini hutang, anggap saya berhutang. Karena kalau dengan hutang beliau punya hak untuk menggunakan uang itu. Yang penting nanti hari H harus dikembalikan, harus ada. Makanya ketika beliau wafat, berwasiat kepada anaknya, tolong diurus untuk supaya semua hutang ayahnya lunas, ya. Dan ketika wafat ada hutangnya, Bu. Tapi beliau ya tadi dengan uang yang tadi dikelola oleh beliau itu asetnya luar biasa. Ini seingat saya koleksi, kalau saya salah ya. Beliau punya sebidang tanah di Madinah, 15 rumah di Basroh seingat saya. 1 rumah di Mesir, 1 rumah di Kufah, dan juga di Madinahnya juga ada. Pokoknya ada sekitar 17 rumah. Ya. Dan belum aset-aset yang fisik yang lain. Yang kalau semua dijual, ya tentu akhirnya semua yang tadi orang yang pada nyimpan uang kepada Zubair bin Awam akhirnya berhasil dilunasi. Dan anak-anaknya yang ada jumlahnya, izin saya lupa ya, seingat saya ada 18 anaknya, 18 atau 19. Itu semua dapat warisan dengan jumlah yang gak sedikit. Dan ya itulah ya, bicara berkah ya. Jadi balik lagi ya tadi, jauh dari syariat itu ngilangin keberkahan. Berkah sudah hilang, silakan mau sebanyak apapun pasti kurang. Lihatlah hidup para orang yang nyari uangnya tidak halal ya, yang korupsi, yang kayak gimana. Punten lah Bu ya, uang dengan sebanyak itu. Saya menyaksikan di kota Bogor itu gaji 2,5 juta rupiah itu bisa hidup, Bu. Kok tahu kok? Iya, saya waktu masih ngajar di sekolahan gajinya cuma 2,5 juta. Di EPHB 2,5 juta sebulan. Dan gitu kadang sambil ngajar juga ada yang di Amaliyah, yang di Ciawi. Kadang 500.000 gajinya sebulan. SMA loh, ya. Ya, ini menyesuaikan dengan sekolahnya. Tapi alhamdulillah nggak pernah ngutangin orang, malah orang ngutang ke kami. Kalau amin ya. Benar Bu, murah di Indonesia, di Bogor tuh murah loh untuk kenyang loh. Sehingga punten, kalau sebulan 2,5 juta, 10 bulan berarti cuma 25 juta, 12 ya 30 juta setahun. Hanya butuh 30 juta untuk hidup setahun. Itu udah berikut kontrak loh. Saya kontrak 600.000 sebulan. Ya. Dan cukup 2,5 juta sama istri. Ya. Sedangkan punten ya, yang diperebutkan oleh misalkan berhasil korupsi, anggaplah dapat misalkan 500 juta, cukup kayaknya 500 juta untuk hidup ngabisin sisa hidupnya, ya. Cuman kan kemarin diajakin ngelihat potongan film, ada bapak-bapaknya si tokohnya ini di dalam mobil mewah yang jelas harganya nggak mungkin di bawah 2 miliar. Dia lagi marah-marah sampai jedug-jedugin kepalanya ke setir. Saya tanya ke yang nonton, dia marah kenapa? Iya, karena dia cuma dapat 500 miliar. Rumah di Jawa dapat loh Bu 200 juta. Masih ada, ya. Cuman kan balik lagi kan, kalau udah berkah yang hilang, mau berapa banyak juga nggak cukup. Ya. Terus
Meskipun nanti sistemnya, wah ini bagus nih dengan sistem perbankan kayak gini nih, dengan bunga-bunga seperti ini nih, saya jadi bisa ngembangin bisnis, ngembangin usaha. Coba. Apakah setelah akhirnya ngelakuin itu jadi nggak ada masalah dalam hidupnya? Tambah banyak sok kita lihat. Mikirin cabang ini, mikirin cabang itu. Tapi dia tetap tambah kaya kok. Coba jujur-jujuran. Pasti kendor ibadahnya. Dari yang tadinya rajin mulai kendor. Ya. Saya izin cerita ya. Ini saya dapat kajiannya dari kajiannya Ustadz Umar Mita tentang sepasang rumah tangga suami istri yang udah ngaji, udah tahu riba itu haram, nggak boleh. Tapi namanya punya cita-cita, kita pengen nih gedein usaha. Gimana dong modalnya ya? Kita nyari pinjaman dulu yuk bu, siapa tahu ada yang bisa bantu. Nyari, nggak ada yang bisa tanpa bunga. Mau nggak mau, yuk ya. Gimana ya? Hari haram riba kan nggak boleh. Ajak ke bank, tapi kan nggak boleh ayah. Tapi gimana lagi? Kalau nggak ini anak makin besar, banyak kebutuhan dan segala macam. Akhirnya, naudzubillah tergelincir hutang. Apa yang terjadi? Bisnisnya tambah maju, tambah kaya, tambah jadi besar, bahkan mohon maaf udah jadi milioner. Tapi lihat apa yang terjadi. Dari yang tadinya biasa rutin ikut ngaji, mulai gak ikut. Dan awalnya ngerasa bersalah kalau gak ikut, sekarang biasa aja. Ketika sudah meremehkan amal soleh, maka tahap selanjutnya akan meremehkan dosa. Yang biasa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, sekarang subuhnya sebangunnya 8:30 kadang. Itu pun kalau nggak langsung ada rapat. Kalau langsung ada rapat harus ke cabang-cabangnya, nggak sempet subuh. Jadi subuh bolong weh. Awalnya ngerasa bersalah, sekarang udah biasa ninggalin sholat. Ketika dosa-dosa itu mulai dianggap biasa, bahkan yang kecil-kecil udah dianggap biasa, maka akan tergelincir kepada yang besar-besar. Lama-lama, naudzubillah. Singkat cerita, si suami melakukan dosa yang secara syariat membuat sang istri boleh untuk mengajukan cerai. Ya. Lalu ya sudah, akhirnya mereka berpisah dalam kondisi dua-duanya sama-sama kaya, dua-duanya udah sama-sama maju. Tapi setelah itu akhirnya mereka stres, anak-anaknya pun stres, salah pergaulan, terjerumus narkoba dan lain-lain, sehingga akhirnya habis-habisan untuk kepada ngurusin anaknya. Ada yang harus dipenjara buat nebus, buat dibebasinnya, habis bermiliar-miliar. Hingga akhirnya ya sudah, dua-duanya kembali dalam keadaan bangkrut, nggak punya apa-apa. Dan yang lebih besar dari bencana itu semua kan adalah ya kehilangan Allahnya. Ya. Awalnya dari satu, yaitu meremehkan dosa. Ya, cirinya dua ya, hati yang sudah mati itu. Satu, akan meremehkan dosa, dan dua, malas ibadah. Ulangi. Satu, meremehkan dosa, dua, malas ibadah. Ya punten, ulama-ulama terdahulu itu menganggap dosa sekecil apapun mereka lihatkan seperti ada gunung yang akan jatuh menimpa dirinya. Orang beriman. Tapi orang-orang yang tidak ada iman di hatinya, dosa sebesar apapun hanya seperti lalat berterbangan di depan hidungnya. Tinggal dia giniin udah selesai. Dianggap remeh. Maka punten, bersyukurlah hati yang selalu bisa ngerasa bersalah, nyesel, nangis, kenapa saya bisa-bisanya ngelakuin dosa ini. Demi Allah itu hati yang masih hidup. Ya. Karena kalau misalkan hati yang sudah mati, ya udah remehin dosa, nggak masalah. Ya. Lama-lama ketika udah ngeremehin dosa ya tadi pasti malas ibadah. Karena nggak bisa bersatu di ini yang sama itu. Nggak bisa. Makanya istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, nggak ada sebetulnya. Ya. Karena nggak bisa di tengah-tengah. Ibadah, ketaatan itu ada nikmatnya, maksiat juga ada nikmatnya. Orang yang bermaksiat punya kenikmatan loh, Bu.
Meskipun kenikmatannya haram ya. Ya dia orang berzina ada nikmatnya, dia orang makan narkoba dia merasakan nikmatnya secara fisiknya dan yang lain-lain. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dia maksiat tapi masih suka sholat, maksiatnya nggak akan bahagia. Aduh, keminum lagi itu minuman kerasnya. Aduh, berapa tetes tadi? Wah, sholat gua nggak diterima nih berapa bulan. Jadi yang lain pada happy party, dia merenung sendirian di diskotik. Aduh, nggak keterima nih sholat. Tapi kalau misalkan juga dia ibadah, kalau masih cinta sama maksiatnya, nggak akan nikmat ibadahnya. Pengen buru-buru karena abis ini pengen berangkat nih. Nggak bisa kalau di tengah-tengah. Kalau mau udah kanan-kanan sekalian. Bisa. Kadang kan, kan nggak apa-apa kan ini udah ngaji nih. Apalagi udah sering banget ngaji, udah tiap hari ngaji. Masa iya nih ada temen ngajak karaoke doang sekali nggak ikut? Udahlah nggak apa-apa lah sesekali lah ya. Enggak kayak gitu. Nanti nggak enak karena maksiat dia nggak akan nikmat, ibadahnya juga nggak akan nikmat. Kalau pengen serba nikmat, iya udah nih harus kanan-kanan sekalian. Kanan-kanan sekalian ya. Masya Allah ya. Itu tadi kan nomor 144. Di bawahnya ditambahkan oleh beliau ada ayat yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka sembunyi dari sesama manusia tetapi tidak sembunyi dari Allah yang selalu beserta mereka ya. Allah kan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, selalu bersama dengan dirimu kapanpun dimanapun kamu berada ya. Surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di bawahnya lagi yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Mereka orang munafik bermuka-muka kepada orang ria dan tiada ingat zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali ya. Jadi ngomorin sih, kita pas lagi sholat itu segala macam yang lupa tiba-tiba ingat pas lagi sholatnya. Kunci di mana, password yang dari tadi dipikirin jadi ingat ya. Ya itu waswas syaitan ya. Jadi lawan udah. Setiap kali mulai kepikiran, lawan lagi Allah. Ingat lagi dulu ke Allah. Di bawahnya nih ya. Ada riwayat dari Adi bin Hatim rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kelak pada hari kiamat ada beberapa orang yang dibawa ke surga, tetapi setelah melihat segala kesenangan yang tersedia dan merasakan hawa enaknya, tiba-tiba diperintahkan menghalaukan mereka dari surga sebab mereka tidak ada bagian dalam surga itu. Maka kembalilah mereka dengan penuh penyesalan sehingga mereka berkata, ya Tuhan, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum memperlihatkan kepada kami surga dan segala yang disediakan kepada para walimu kekasih Allah, niscaya akan lebih ringan bagi kami. Jadi akan ada nih orang yang dikasih lihat nih surga kayak gini nikmat, masya Allah. Tahu-tahu malah nggak boleh masuk, malah ke neraka. Dan dia berkata, ya Allah kalau ujung-ujungnya bakal kesini ngapain tadi dikasih lihat itu? Jadi ini jadi lebih perih gitu, ya. Karena udah ngelihat nikmatnya. Lebih mudah bagi kami kalau nggak dikasih lihat itu dulu langsung ke sini ke neraka. Allahnya menjawab di hadis ini, memang kami sengaja demikian. Kamu dahulu jika sendirian berbuat segala dosa-dosa yang besar, tetapi jika bertemu pada orang-orang berlagak khusyuk bermuka-muka pada manusia, berlawanan dengan apa yang ada dalam hatimu. Kamu takut kepada sesama manusia dan tidak takut kepadaku, mengagungkan manusia dan tidak condong kepadaku. Maka hari ini kau rasakan siksaku yang sepedih-pedihnya, di samping diharamkan atas kamu segala rahmatku. Ngeri ya. Makanya kan salah satu ini ikhlas tuh, ada orang, tidak ada orang, sama. Kalau ya kayak gini, ini kan tadi kan itu hukuman dari Allah untuk orang-orang yang kalau lagi kamu sendirian berbuat dosa, tapi kalau lagi di hadapan orang seolah soleh, soleha. Karena ya Allah, selamatkan ya Allah dari sifat munafik. Allah amat sangat benci. Di surat Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim, ayat 2 sampai 5 itu bicara tentang orang mukmin, beriman. Ya.
Tapi di ayat 6 dan 7 bicara tentang orang kafir, cuma 2 ayat. Orang berimannya bicara tentang orang beriman 4 ayat, bicara tentang orang kafir 2 ayat, tapi dari ayat 8 sampai 19 bicara tentang orang munafik. Lebih panjang. Orang mukmin 4 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik ayat 8 sampai 19. Jauh lebih panjang. Ya, semoga Allah tolong kita ya. Maka segitu dulu mungkin ya, kita satu hikmah, masih ada 15 menit untuk kita diskusi, tanya jawab. Saya izin sampai 10.30. Mohon doanya, hari ini harus berangkat ke Aceh ya, sampai tanggal 12. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dikembalikan dulu kepada MC kita. Tafadhol.